sekarang kita akan beralih ke Ustadz Asad, begitu ya Ustadz Asad ya. Karena tadi sudah dijelaskan betapa mengerikannya begitu ya, sebenarnya, atau betapa ini sangat diperingatkan oleh Allah supaya jangan sampai ada dari kita yang punya gaya hidup atakasur ini. Berulang gitu, kalla gitu. Iya. Jadi artinya artinya apa Ustadz Asad? Jangan begitu, atau jangan dan begitu. Hati-hatilah gitu. Jadi sesuatu yang dan memang itu sangat ditekankan untuk tidak ya. dijalani gitu ya. Nah iya, nah itu dengan seperti itu ya, dengan ditekankan seperti itu, kira-kira kenapa ya Ustadz Asad masih banyak gitu dari kita hari ini yang kemudian berperilaku megah-megahan, masih relate gitu ayat ini untuk didiskusikan terus dari dulu sampai sekarang. Ya, sebelum kita mencoba untuk memahami atakasur lebih jauh dan kenapa kemudian banyak orang yang masih menggunakan gaya hidup atakasur, barangkali kemudian kita coba abstraksikan yang lebih kontekstual. Kira-kira makna gaya hidup atakasur dalam era ini apa gitu. Barangkali mungkin yang paling dekat itu kita menyebutnya hedonis misalnya. Setuju nggak kalau saya menyebutnya hedonis gitu ya. Jadi kehidupan yang hedonis, yang bermewah-mewahan itu dialami oleh banyak orang dan menjadi pilihan banyak orang gitu. Bahkan orang-orang yang sesungguhnya secara finansial mungkin dia sesungguhnya tidak mencukupi, maka dia mengejar gaya hidup itu agar tampak dia menjadi bagian dari orang yang hidup mewah. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, itu kan begitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa membuat abstraksi yang lebih kontekstual seperti kehidupan yang hedonis itu, maka kemudian kita tentu saja akan lebih mudah. Gitu. Ya, kalau kemudian kita merujuk di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 14, maka memang dijadikan indah di dalam pandangan manusia itu kecintaan terhadap lawan jenis ya. Perempuan atau lawan jenis, kemudian terhadap keturunan anak-anak gitu, dan kemudian terhadap harta yang banyak. Nah, jadi memang boleh dikatakan itu semacam fitrah kemanusiaan, meskipun sebenarnya bukan fitrah. Itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kemanusiaan yang secara fisik manusia itu memiliki itu. Nah, itu adalah tantangan sebenarnya, karena kemudian orang diingatkan walaupun itu kemudian dijadikan indah dalam pandangan, itu dalam pandangan-pandangan yang bersifat material. Lalu Allah memberikan jalan ketika Allah melarang kalla, janganlah begitu. Itu kemudian Allah memberikan jalan, apa itu? Yaitu dengan yang disebut dengan ilmal yakin atau ilmul yakin, yaitu ilmu yang kalau ilmu yang pasti, atau kemudian kalau sering diartikan itu ilmu yang sejati. Jadi kita perlu memahami tentang kebahagiaan sejati yang ada di dalam ilmu yakin itu. Maka orang ingin belajar, orang bisa memahami bahwa sesungguhnya hedonisme itu, kehidupan yang hedon, kehidupan gaya hidup at-takasur itu akan berujung pada ketidakbahagiaan. Ya. Kelihatannya menyenangkan, kelihatannya dipuja-puja gitu. Tetapi ujungnya adalah neraka jahim. Ujungnya adalah sebuah kebencanaan, sebuah bencana yang akan menimpa kehidupan manusia. Karena dan itu hanya bisa dipahami oleh sebuah ilmu tentang kebahagiaan sejati atau ilmu yakin, ya. Jadi orang kalau ingin kemudian orang kalau ingin keluar dan tidak terjebak kepada kehidupan yang at-takasur, kehidupan yang hedonis itu, maka dia harus belajar tentang ilmu yakin, ilmu tentang kebahagiaan sejati. Apakah benar dipuja-puja, dibangga-banggakan orang, kemudian dia hidup dalam dunia gemerlap, itu dia bahagia gitu, dia mendapatkan kebahagiaan sejati gitu. Kalau kita belajar
di dalam kehidupan nyata, maka kemudian kita akan menemukan bahwa itu bukanlah kebahagiaan sejati. Karena banyak orang mendapatkan pujaan-pujaan, tetapi kemudian dia itu kemudian menghadapi kesepian yang nyata, kehidupan yang kosong tanpa nilai, dan kemudian seakan-akan dia kemudian tidak punya arah hidup. Dan banyak sekali orang-orang yang kemudian seperti itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kan menyedihkan. Nah, maka orang bisa memahami bahwa itu sesungguhnya adalah kebahagiaan, bukanlah kebahagiaan, ya, apalagi bukanlah kebahagiaan yang sejati gitu. Itu kalau kemudian orang mau belajar. Nah, maka kenapa orang itu kemudian hidupnya mengejar hedonisme, kenapa orang hidupnya mengejar tentang gaya hidup atakasur itu tadi, itu karena dia tidak pernah belajar tentang kebahagiaan sejati. Sehingga kemudian memang tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Nah, tahap berikutnya di dalam surat At-Takasur itu kemudian setelah dikenalkan dengan ilmu yakin atau ilmal yakin, maka dikenalkan dengan ainul yakin, pandangan sejati, sesuatu ya istilahnya kalau seperti gini, kalau kita ibaratkan menemukan madu itu, kalau ilmu yakin itu bisa memahami bagaimana kenikmatan madu. Kalau kemudian ainul yakin itu bisa betul-betul betul-betul bisa menemukan kenikmatan madu. Nah, lebih tinggi dari ilmu yakin, ainul yakin itu ada yang disebut dengan hakul yakin. Nah, hakul yakin yaitu kesejatian itu sendiri gitu. Kesejatian itu sendiri yaitu orang bisa merasakan nikmatnya madu. Nah, dia tidak hanya memahami, tidak hanya bisa merasakan, tidak hanya bisa menemukan, ya tidak hanya menemukan, tapi dia bisa merasakan nikmatnya madu itu. Nah, dia bisa merasakan kebahagiaan sejati itu kalau orang sudah pada hakul yakin. Langkahnya adalah dia harus belajar tentang kebahagiaan sejati, ilmu yakin itu. Kemudian dia mencari kemana-mana, dia menemukan mana sih yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Dia bergaul, dia bertemu dengan banyak orang, dan akhirnya dia menemukan kebahagiaan sejati itu. Dengan demikian, kalau orang sudah menemukan, oh inilah kebahagiaan sejati, maka dia tidak akan mengejar kebahagiaan yang palsu tadi. Hedonisme yang sesungguhnya menawarkan kewahan, tetapi kalau istilah orang Jawa itu tidak ada wohnya. Dia hanya kelihatan wah, tapi tidak ada wohnya, tidak ada buahnya, tidak ada sesuatu yang memang dapat dinikmati sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, dia tidak akan pernah merasakan hakul yakin, ya, tidak akan pernah merasakan sesuatu yang disebut dengan kebahagiaan sejati itu. Nah, belajarlah tentang kebahagiaan, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya hedonisme, gaya hidup yang bermegah-megahan itu tidak akan menjanjikan kebahagiaan. Belajarlah dengan ilmu, kemudian temuilah di dalam kehidupan kita bahwa yang demikian itu adalah kebahagiaan palsu. Orang banyak kemudian akan kita temukan banyak sekali orang-orang yang justru akan putus asa hidupnya karena dia mengejar itu semua dan ternyata kosong. Nah, kelimpahan yang kosong. Nah, jadi kebahagiaan yang semu, sesuatu yang tidak bernilai, dan pada akhirnya ketika dirasakan maka dia tidak mendapatkan apapun kecuali sekedar kekecewaan. Ya, ketika di mana-mana dia dipuja, gitu, dikejar oleh wartawan, oleh para penggemar misalnya, kemudian ternyata kemudian ketika kemudian dia sakit, yang merasakan dia sendiri. Ketika kemudian dia mengalami kesedihan-kesedihan, dia tetap dituntut untuk tampil dengan wajah yang menyegarkan, menyenangkan para penggemarnya, padahal dia dalam kondisi yang sedang susah hidupnya gitu. Nah, itu bukanlah kebahagiaan sejati gitu. Nah, gimana sekali lagi, kenapa kemudian orang itu tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati, atau kenapa orang kemudian itu terjebak dengan gaya hidup takasur, gaya hidup yang hedonis tadi? Karena dia tidak pernah belajar tentang
ilmu kebahagiaan sejati itu. Dimana kemudian yang seperti itu pasti ujungnya bukanlah kebahagiaan. Nah, kira-kira begitu sebenarnya. Nah, maka belajar itu kepada siapa aja? Bisa baca buku, bisa ngaji kepada ustadz, kepada orang-orang yang dituakan, punya pengalaman, itu hal yang sangat penting. Bahkan kemudian belajar melewat media televisi seperti yang sekarang disaksikan oleh pemirsa ini hal yang penting gitu. Baru kemudian temukan dalam kehidupan pengalaman-pengalaman yang Anda akan menemukan kebahagiaan sejati itu. Pada akhirnya dia bisa merasakan mana sih kebahagiaan sejati itu.